Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan bundanya, kita berjumpa kembali dalam Bincang Iman Katolik episode ke-41. Topik refleksi kita kali ini adalah mengenai Maria dan Pentakosta. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Maria menjelang Pentakosta dan apa yang terjadi sesungguhnya pada hari Pentakosta? Kita tahu dari kitab suci, khususnya dari Kisah Para Rasul, bahwa Pentakosta merupakan peristiwa penting, merupakan peristiwa iman, yakni turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan peristiwa ini terjadi bukan tanpa persiapan. Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14 demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ke-11 rasul berkumpul bersama di senakel ruang atas di Yerusalem, tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selain para rasul, beberapa perempuan turut hadir, termasuk Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Yang dimaksudkan adalah kerabat Yesus atau orang-orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Saudara-saudari, teks Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14 menunjukkan bahwa peristiwa Pentakosta dipersiapkan dengan berdoa bersama sambil menantikan Roh Kudus yang telah dijanjikan. Maria yang jauh sebelumnya sudah mengalami Roh Kudus turun atasnya, yang dengan peristiwa itu ia mengandung dan melahirkan Yesus. Menjelang Pentakosta, dia ikut mempersiapkan diri. Ia memberi support kepada para rasul agar mereka mengalami kuasa Roh Kudus yang turun atas mereka, mengubah mereka, mengajar mereka, dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus kepada mereka. Maria menjadi contoh dan teladan dalam hal memandang Roh Kudus sebagai pribadi yang sangat penting dalam hidup beriman. Lukas juga mencatat dalam Kisah Para Rasul bab 2 bahwa pada hari Pentakosta tiba, semua orang percaya termasuk Maria yang berkumpul di satu tempat penuh dengan Roh Kudus. Roh yang hadir dalam segala manifestasinya yang mereka alami, yang mereka rasakan, juga dalam hidup mereka selanjutnya. Mereka hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudari, hari Minggu 5 Juni 2022 kita juga akan merayakan Pentakosta. Mari
Kita menantikan turunnya Roh Kudus atas gereja, atas kita, bersama Maria dan seperti Maria bersekutu dalam doa bersama. Salah satu bentuk doa bersama yang dipersiapkan oleh Komisi Liturgi KAJ untuk dilakukan di paroki-paroki, termasuk di paroki Meruya, yakni misa dan novena Roh Kudus. Mulai dari Jumat 27 Mei sampai dengan Sabtu 4 Juni 2022. Mari kita menjadi bagian dari gereja yang berdoa menantikan Pentakosta baru. Dengan bersama bertekun sehati sejiwa dalam doa bersama-sama. Saudara-saudari, sekian dulu Bincang Iman Katolik dalam episode kali ini. Sampai jumpa dalam episode yang lain. Ave